Oke, halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya, dosen saham. Nah, untuk hari ini kita akan coba sharing-sharing ya, teman-teman. Jadi sebenarnya saya seorang dosen, teman-teman. Nah, kita mau coba nih membuktikan bahwa jadi seorang scalper itu menguntungkan apa enggak ya. Nah, kemarin saya iseng-iseng teman-teman, tapi ini akan saya coba mulai. Saya dapat dividen dari Sido ya, kurang lebih kecil banget teman-teman, 60.000. Nah, kita mau kembangin teman-teman ya, murni kita all in setiap hari kalau sempat ya teman-teman, karena memang di sela-sela kesibukan kadang-kadang saya pas mantau market saya bisa masuk ya teman-teman, dan bisa scalping sebentar. Nah, ini udah 2 hari teman-teman. Nah, kita coba lihat ya. Kemarin saya mulai itu udah tanggal 27 dan 28, udah 2 hari. Dan ini hasil dari 60.000 udah berkembang menjadi kurang lebih ya, berkembang 4.700-an teman-teman. Nah, ini kita kemarin lihat dari saham Inai, Ikan, dan Baik ya. Jadi saya masuk di 3 saham itu dalam 2 hari, dan ya lumayan teman-teman, 1%, 2%, dan 2,1%. Nah, kenapa kok kita pengen coba? Karena kita pengen ngerti gimana compounding interest itu bekerja ya teman-teman. Dari 60.000 ini kita dengan target profit 1% setiap hari aja teman-teman ya. Ini masih kecil ya, 600 dalam 1 hari, tapi kita udah melebihi target, yaitu realisasinya 965, dan di tanggal 28 kita dapat banyak ya teman-teman, 3.700-an, padahal targetnya adalah 600 ya. Nah, kita akan coba teman-teman gimana tantangannya jadi scalper ya. Nah, biasanya berdasarkan pengalaman saya, nanti tantangan terbesar itu adalah ketika kita nyangkut ya. Nah, itu gimana nih, atau cut loss atau seperti apa strateginya. Karena kalau scalper itu cenderung cut loss. Cuma nanti ketika loss otomatis tidak sesuai dengan target kita teman-teman, tidak sesuai dengan skema awal kita di mana dapat 1%. Karena kadang-kadang kalau sudah main perasaan itu lossnya bisa menghilangkan profit kita yang sebelumnya teman-teman ya. Makanya kelemahan jadi seorang scalper itu adalah di emosi, karena kita bermain dengan emosi teman-teman. Karena mayoritas trader itu adalah permainannya di emosi ya. Cuma tinggal bagaimana kita bisa mengontrol emosi, karena kita masuk di saham-saham yang harganya sedang naik. Nah, ini problemnya ya. Beda dengan misalnya swing trade atau invest, itu sangat berbeda. Tapi kita akan coba ya, kita anggaplah kalau loss semua nanti hilang ya sudah, nggak apa-apa ya, itu juga kita modelnya dari dividen 60.000. Nah, nanti kita akan sharing teman-teman progresnya ke depan seperti apa. Kalau 1% dari uang 60.000 teman-teman, kalau kita main scalping, kelebihannya ya, kalau kita main compounding interest dan all in, itu dalam 300 harian dagangan ya, ini teman-teman anggaplah setiap tahun hari efektif sekitar 220 harian. Nah, ini dalam kemungkinan 3 tahun tanpa kita
injek modal lagi itu sudah terkumpul 41 juta teman-teman dalam 3 tahun ya, tanpa injek. Nah, luar biasa kan teman-teman, itu kalau kita bisa all in. Nah, tentu nanti pada saat jumlah modal kita sudah cukup banyak ya, tidak mungkin kita akan pakai strategi all in, karena nggak semua saham atau emiten itu liquid ya. Misalnya bid dan offer itu hanya berkisar ratusan lot dengan harga yang rendah, maksudnya tidak mahal ya, otomatis kita nggak bisa masukin semua. Nah, nanti kita akan coba pakai strategi yang lain. Nah, tapi paling tidak ini adalah plan kita teman-teman, gimana nanti ke depan scalping dari modal atau tanpa modal lah ya, karena kita dapatnya dari hasil dividen gitu. Nah, mungkin itu sharing kita teman-teman. Nanti video ini akan jadi salah satu saksi ya, bagaimana kita bisa bertahan sebagai seorang scalper atau malah bangkrut ya. Kita akan buktikan ya, tentu dengan metode saya sendiri. Saya tidak akan banyak mengulas metode yang lain ya. Yang penting kita cuan teman-teman. Oke, salam profit dari saya, dosen saham. Bye bye.